Lembayung menghentikan langkahnya. Telinganya menangkap suara yang aneh, nyaris seperti erangan pelan namun terputus-putus. Pagi itu, udara dingin menyelimuti hutan dengan kabut tipis yang merambat di antara pepohonan, membuat segala sesuatu terasa lebih sunyi dan menekan. Dia sudah sering mendengar suara binatang di hutan, tapi suara kali ini berbeda, seolah penuh dengan derita. Hatinya berdebar, tetapi rasa penasaran dan iba yang muncul membuatnya bergerak maju, mendekati asal suara. Langkah demi langkah, Mak Lembayung menyingkirkan daun-daun dan ranting kecil yang menghalangi jalannya. Semakin dekat, semakin jelas suara itu. Ada kepedihan yang begitu nyata di sana, begitu menusuk hingga membuat hati tuanya bergetar. Di balik semak-semak lebat, ia akhirnya melihat sosok besar tergeletak di tanah. Bulu yang kekuningan dengan corak hitam gelap terlihat kusut dan kotor. Seekor harimau besar, terbaring dengan napas terengah-engah, tubuhnya bergetar pelan. Mak Lembayung terperangah. Tidak pernah sebelumnya ia melihat harimau dari jarak sedekat ini. Mak Lembayung menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. Harimau itu tampak kesakitan. Tubuhnya berdarah dan beberapa bekas luka terlihat di sisi tubuhnya. Bekas yang tidak alami, mungkin akibat jeratan atau perburuan. Ia maju setapak lagi, dan ketika jaraknya hanya tinggal beberapa meter, harimau itu mendongak perlahan, menatapnya dengan mata yang penuh rasa sakit. Mata itu tajam, tetapi bukan pandangan yang mengancam, melainkan pandangan yang penuh permohonan, seolah meminta bantuan. "Kasihan kau, nak," gumam Mak Lembayung lirih. Suaranya bergetar. Ia tahu bahwa harimau itu binatang liar, namun hatinya terenyuh melihat penderitaan yang nyata di depan matanya. Melihat mata yang seolah-olah meminta pertolongan, tanpa menunggu lama, ia mulai mencari daun-daunan yang bisa menghentikan pendarahan dan meredakan luka harimau tersebut. Saat Mak Lembayung mendekat dan menyentuh bulu kasar di tubuh harimau itu, tiba-tiba tubuh harimau tegang. Gigi-giginya tampak mencuat dengan suara rendah yang menggeram. Mak Lembayung mundur sejenak, menyadari bahwa ia sedang berurusan dengan binatang buas yang sewaktu-waktu bisa menghabisinya. Harimau itu memandangnya dengan mata yang sedikit gelisah, campuran antara ketakutan dan pertahanan diri. "Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu," bisik Mak Lembayung dengan suara pelan, mencoba menenangkan binatang besar itu. "Aku hanya ingin membantumu. Luka seperti ini bisa membawa maut jika dibiarkan." Perlahan-lahan, Mak Lembayung maju lagi. Hatinya dipenuhi ketakutan namun juga tekad yang tak tergoyahkan. Ia tahu harimau itu masih bisa membunuhnya dalam sekejap, tetapi nalurinya memintanya untuk tetap maju. Harimau itu akhirnya menundukkan kepalanya lagi, seolah mengizinkan Mak Lembayung untuk mendekat. Dengan tangan yang gemetar, Mak Lembayung menepuk-nepuk tubuh harimau itu pelan, merasakan detak jantungnya yang kuat namun melemah karena luka yang terus berdarah. Ia mulai menempelkan dedaunan di sekitar luka harimau, mencoba menghentikan pendarahan yang makin deras. Tangannya yang terlatih tahu persis cara menangani luka, namun kali ini terasa berbeda, karena ia sedang mengobati seekor harimau, bukan manusia. Ketika tangan Mak Lembayung menekan luka itu lebih keras untuk menghentikan darah yang terus mengalir, harimau itu mengerang lagi. Suara yang menyayat hati. "Maafkan aku, nak, aku tahu ini sakit, tapi aku harus melakukannya," bisik Mak Lembayung. Suara seraknya nyaris tidak terdengar di antara daunan. Harimau itu menggigit sedikit ranting di sebelahnya, menahan sakit yang luar biasa. Pemandangan ini membuat Mak Lembayung semakin yakin bahwa ia harus menyelamatkan makhluk besar ini, apapun risikonya. Setelah beberapa saat, luka besar di tubuh harimau itu perlahan-lahan berhenti berdarah, dan harimau itu mulai bernapas lebih stabil. Mak Lembayung mengelus-elus bulu kasar di tubuh harimau itu, merasa lega. "Nah, kau sudah lebih baik sekarang," ujarnya dengan senyuman kecil, seolah berbicara dengan seorang anak kecil. Harimau itu menatapnya dalam-dalam, seolah mengucapkan terima kasih dalam bahasa yang tak terucap. Namun, tiba-tiba terdengar suara dari arah desa, suara teriakan keras dan berisik. Mak Lembayung menoleh dengan cemas. Suara itu semakin mendekat, dan seketika ia sadar bahwa suara itu adalah suara para pemburu desa yang mungkin datang untuk mengejar harimau ini. Raut wajahnya berubah khawatir. Ia menoleh kembali pada harimau yang kini tengah berusaha berdiri dengan sisa-sisa tenaga. "Tidak, mereka datang untukmu, nak. Mereka akan memburumu kalau mereka melihatmu di sini." Dengan panik, Mak Lembayung berusaha mendorong harimau itu ke balik semak yang lebih lebat, mencoba menyembunyikannya. "Cepat, sembunyilah. Jangan biarkan mereka melihatmu,"
bisiknya dengan nada penuh ketakutan. Namun, harimau itu masih terlalu lemah untuk bergerak jauh. Ia hanya bisa berjalan tertatih-tatih ke arah yang ditunjukkan Mak Lembayung. Terdengar lagi suara teriakan dari arah desa. Dan kali ini Mak Lembayung bisa melihat kilatan api obor di antara pepohonan. Mereka semakin dekat, dan ia tahu ia harus melakukan sesuatu untuk menghindarkan harimau ini dari bahaya. Biarkan aku yang menghadapi mereka, ucapnya lirih pada harimau itu, yang menatapnya dengan mata penuh kelelahan. Aku akan membuat mereka pergi. Kau harus bertahan, nak. Dengan cepat, Mak Lembayung bangkit dan berlari ke arah suara teriakan, meninggalkan harimau itu di balik semak-semak. Ketika ia mencapai kelompok pemburu, para lelaki desa menatapnya dengan heran. Mak Lembayung, kau? Apa yang kau lakukan di sini? Kami sedang mencari harimau yang berkeliaran di hutan ini, ujar salah satu pemburu, wajahnya penuh tekad dan kemarahan. Mak Lembayung menatap mereka dengan pandangan penuh ketegasan. Tidak ada harimau di sini. Aku sudah lama di hutan, tidak pernah kulihat harimau yang mengganggu. Kalian hanya membuat gaduh. Namun, para pemburu tidak percaya begitu saja. Mereka terus mendesak Mak Lembayung. Mata mereka menyelidik setiap gerak-geriknya. Kami dengar ada harimau terluka yang berkeliaran di sini, dan bisa saja ia menyerang warga desa. Kami tidak bisa membiarkannya berkeliaran, ujar salah satu pemburu dengan nada yang keras. Mak Lembayung menatap mereka satu persatu, mencoba menahan marah. Jika ada harimau yang terluka, maka dia pasti lebih takut pada kalian daripada kalian padanya. Jangan sampai ketakutan kalian membunuh makhluk yang tak bersalah, ujarnya, berusaha meyakinkan mereka. Namun, para pemburu itu tetap bersikeras, dan Mak Lembayung akhirnya tahu bahwa tidak ada cara lain kecuali berbohong untuk menyelamatkan harimau itu. Aku bersumpah pada leluhur hutan ini, tidak ada harimau di dekat sini, katanya dengan suara yang mantap. Kalau kalian tidak percaya padaku, maka aku akan tinggal di sini semalam. Kalau ada harimau, aku sendiri yang akan menghadapi bahaya itu. Para pemburu saling bertukar pandang, tampak ragu namun juga sedikit terpengaruh oleh tekad Mak Lembayung yang begitu kuat. Akhirnya, salah satu dari mereka mengangguk. Baiklah, Mak. Tapi kalau kami dengar lagi ada harimau di sekitar sini, kami akan datang dan memburunya sampai ke ujung hutan. Mereka pun berbalik dan pergi dengan langkah-langkah yang terdengar berat, meninggalkan Mak Lembayung sendiri di antara pohon-pohon gelap. Begitu suara langkah para pemburu hilang, Mak Lembayung segera kembali ke tempat harimau itu bersembunyi. Harimau itu masih terbaring lemah, tetapi matanya menyiratkan kelegaan. Mak Lembayung tersenyum kecil, merasakan kehangatan di hatinya. Mereka sudah pergi. Kau aman sekarang. Harimau itu menatapnya dalam-dalam, seolah-olah mengerti bahwa hidupnya telah diselamatkan oleh keberanian seorang nenek tua yang tidak mengenal takut. Mak Lembayung terbangun keesokan paginya dengan tubuh terasa lebih lelah daripada biasanya. Sepanjang malam, ia tak henti memikirkan harimau besar yang ditolongnya kemarin. Dalam usia tuanya, setiap langkah terasa berat, tetapi hati Mak Lembayung tak pernah seberat ini. Ia merasa cemas membayangkan harimau itu sendirian di hutan, terluka dan lemah, dikejar bayang-bayang ancaman para pemburu yang siap menghabisi hidupnya. Setelah mengambil keputusan, Mak Lembayung bergegas menuju tempat persembunyian harimau itu, membawa sebungkus obat-obatan dari dedaunan dan akar yang dikumpulkannya sejak pagi. Sesampainya di sana, ia mendapati harimau itu masih terbaring di tempat yang sama. Raut wajahnya terlihat lelah, napasnya berat, tetapi matanya masih menunjukkan tekad kuat untuk bertahan hidup. Ketika melihat Mak Lembayung mendekat, harimau itu mengangkat kepalanya sedikit, menatap nenek tua itu dengan rasa syukur yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pagi, Rimba, sapa Mak Lembayung, memberinya nama tanpa ragu. Kau kuat, tapi tanpa bantuan, luka ini tak akan sembuh. Aku akan membersihkan lukamu lagi hari ini. Harimau itu hanya memandangi Mak Lembayung dengan tatapan yang tenang, seolah memahami niat baiknya. Perlahan, Mak Lembayung mulai membersihkan luka harimau itu, menempelkan daun-daunan yang sebelumnya telah ia kunyah untuk dijadikan ramuan penawar. Harimau itu meringis, sesekali mendengus pelan, tapi ia tidak menolak sentuhan tangan lembut nenek itu. Kau tahu, ujar Mak Lembayung pelan sambil tetap sibuk dengan obat-obatannya, dulu aku tidak pernah membayangkan hidup sendirian di hutan seperti ini. Tapi entah mengapa, hidup di sini rasanya lebih damai.
Tak ada yang melukai atau dikejar-kejar seperti kau sekarang. Harimau itu hanya menghela napas panjang, seolah merespons ucapan Mak Lembayung. Nenek tua itu terus berbicara, seakan merasa ditemani oleh harimau itu di tengah kesepiannya selama ini. Setiap hari, dia datang untuk mengobati luka-luka Rimba, membersihkan dan mengganti ramuan yang menempel di tubuhnya. Mak Lembayung tak lagi merasa takut pada harimau itu. Ia justru merasa memiliki sahabat baru yang hadir begitu saja dalam hidupnya yang sunyi. Suatu sore, ketika ia sedang merapikan daun-daun obat yang menutupi luka di tubuh Rimba, tiba-tiba terdengar langkah-langkah dari arah desa. Jantung Mak Lembayung berdegup kencang. Ia tahu suara langkah itu bukan langkah warga yang sedang mencari kayu bakar atau tanaman obat. Itu adalah suara para pemburu. Rimba mendongak, telinganya bergerak-gerak, menunjukkan kegelisahan yang sama dengan yang dirasakan Mak Lembayung. Rimba, cepat sembunyikan dirimu, bisik Mak Lembayung cemas. Mereka datang mencarimu. Kalau mereka menemukanmu, kau tidak akan selamat. Harimau itu memandangnya, seakan ragu, namun Mak Lembayung dengan cepat mendorongnya agar masuk ke balik semak-semak yang lebih tebal. Setelah memastikan harimau itu tersembunyi dengan baik, ia berbalik dan berjalan menuju arah suara para pemburu dengan langkah mantap. Di dalam dadanya, ketakutan bercampur dengan keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika Mak Lembayung bertemu dengan para pemburu, mereka langsung menyambutnya dengan tatapan penuh curiga. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah keras, bertanya tanpa basa-basi, "Mak Lembayung, apakah kau melihat harimau di sekitar sini? Kami mendengar bahwa ia berkeliaran dan membahayakan desa." Mak Lembayung menggeleng pelan, berusaha menjaga ketenangannya. Tidak ada harimau yang berkeliaran di sini. Hutan ini besar. Mungkin kalian hanya salah dengar. Pria itu tampak tidak percaya. Matanya menyelidik setiap gerakan Mak Lembayung. Kami tidak bisa berdiam diri. Mak, harimau ini berbahaya. Kalau kita tidak memburunya, bisa saja dia menyerang warga kapan saja. Kau tahu betul, harimau adalah pemburu yang buas. Mak Lembayung menatap mereka satu persatu. Matanya mengeras. Kalian salah. Tidak semua harimau berbahaya, terutama yang sedang terluka. Kalian menganggapnya buas hanya karena kalian takut. Namun, bukankah setiap makhluk berhak hidup di hutan ini? Para pemburu tampak terkejut dengan kata-kata tajam Mak Lembayung. Tak menyangka bahwa nenek tua itu akan berbicara sekeras itu. Namun, mereka tetap tidak bergeming dari niat mereka. "Mak, ini untuk keamanan desa. Kami tidak bisa membiarkan binatang buas berkeliaran begitu saja," jawab salah satu pemburu yang lebih muda, dengan nada yang terdengar ragu-ragu. Mak Lembayung menyadari bahwa kata-katanya tak cukup untuk mengubah pikiran mereka. Ia harus mencari cara lain, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar ucapan. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. "Kalau begitu, izinkan aku tinggal di sini malam ini. Kalau benar ada harimau yang berkeliaran, biarlah aku yang melihatnya lebih dulu. Aku tidak akan membiarkan kalian membunuh tanpa alasan yang jelas." Para pemburu saling berpandangan, tampak bingung dan ragu. Pria yang bertubuh kekar itu akhirnya mengangguk perlahan. "Baiklah, Mak, kalau kau bersikeras, kami akan kembali ke desa. Tapi kami akan kembali esok hari. Kalau kami menemukan jejak harimau itu lagi, kami tidak akan ragu untuk memburunya." Mak Lembayung hanya mengangguk, menunggu mereka pergi dengan sabar. Setelah suara langkah mereka benar-benar hilang, ia segera kembali ke tempat persembunyian Rimba. Ia mendapati harimau itu masih bersembunyi di balik semak-semak. Tubuhnya sedikit bergetar, tetapi matanya penuh ketenangan ketika melihat Mak Lembayung kembali. "Rimba, mereka sudah pergi," bisik Mak Lembayung sambil mengelus kepala harimau itu dengan lembut. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Kau bukan ancaman bagi desa. Kau hanya makhluk yang terluka, mencari perlindungan seperti aku mencari kesunyian di hutan ini." Rimba menatap Mak Lembayung dengan sorot mata yang dalam, seolah mengerti kata-kata nenek tua itu. Dalam hati Mak Lembayung, terbersit perasaan hangat yang tak pernah ia rasakan selama hidupnya di hutan. Ia telah menemukan sahabat sejati, seseorang yang bahkan bukan manusia, tetapi yang memahami arti kesepian dan derita. Malam itu, Mak Lembayung berbaring di samping Rimba, menikmati ketenangan yang langka di tengah hutan. Hatinya kini tidak lagi sepi. Hutan yang dulu terasa sunyi kini penuh dengan kehangatan persahabatan yang tak terduga. Ia tahu,
Kehadiran rimba di sampingnya membawa makna baru dalam hidupnya. Di dalam hutan ini, di bawah bintang-bintang yang berkilauan, ia dan rimba menjadi dua jiwa yang saling menjaga. Mereka hanyalah dua makhluk yang mencari perlindungan dan kedamaian di dunia yang penuh dengan kekerasan dan ketakutan. Pagi itu, Mak Lembayung terbangun dengan perasaan lemas. Selama beberapa hari terakhir, tubuhnya sering terasa lelah. Namun pagi ini rasanya lebih berat dari biasanya. Ia merasa demam, dan seluruh tubuhnya nyeri. Namun, ketika ia menoleh dan melihat rimba, harimau yang sudah seperti sahabatnya, duduk dia mengawasinya dengan tatapan penuh perhatian. Ia berusaha menguatkan diri. "Jangan khawatir, Nak, aku masih bisa berjalan," bisik Mak Lembayung sambil tersenyum lemah. Meski jelas tubuhnya bergetar menahan sakit, rimba hanya menatapnya dengan sorot mata tajam yang seolah memahami. Tanpa mengeluarkan suara, ia berdiri di samping Mak Lembayung, melangkah setia di sisinya saat sang nenek berjalan perlahan ke arah pondoknya. Sesampainya di pondok, Mak Lembayung segera duduk, napasnya tersengal. Biasanya, ia pergi mencari kayu bakar dan ramuan di sekitar hutan. Namun kali ini ia tidak memiliki tenaga. Rimba berbaring tak jauh darinya, menjaga sang nenek dengan ketenangan yang hampir menyerupai kasih sayang. Harimau itu tampak gelisah, matanya selalu mengawasi, seakan tahu bahwa keadaan Mak Lembayung lebih parah dari yang terlihat. Hari demi hari berlalu, dan tubuh Mak Lembayung semakin melemah. Terkadang, ia bahkan tak bisa bangun dari tempat tidurnya. Setiap kali ia batuk atau mengeluh kesakitan, Rimba berdiri dan mendekat, mengusap wajahnya ke tangan Mak Lembayung, mencoba memberikan kenyamanan dalam keheningan hutan. Dalam kesakitannya, Mak Lembayung merasakan kehadiran Rimba sebagai sumber kekuatan. Harimau itu, yang dulu dianggap sebagai ancaman oleh orang-orang desa, kini menjadi pelindung sejatinya, teman setianya di hari-hari tersulit. Pada suatu sore yang dingin, tubuh Mak Lembayung terasa makin lemas. Bahkan sekadar untuk membuka mata saja ia merasa berat. Namun, ia bisa merasakan hembusan napas hangat Rimba di dekatnya, seolah harimau itu terus berjaga di sisinya. Dalam keadaan setengah sadar, ia mengelus kepala Rimba, merasakan bulu kasar harimau itu di telapak tangannya yang keriput. "Kau, sahabatku, Rimba," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. "Aku tak tahu apakah aku bisa bertahan, tapi terima kasih sudah menemani." Rimba tidak bergerak, hanya menundukkan kepalanya seolah memahami kata-kata terakhir Mak Lembayung. Mereka terdiam di sana, dua jiwa yang terhubung di tengah keheningan hutan yang semakin dalam. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, terdengar suara-suara gaduh dari kejauhan, semakin lama semakin mendekat. Rimba mendongak, telinganya menangkap suara langkah kaki yang berat. Suara-suara itu semakin jelas, diiringi oleh teriakan-teriakan keras. "Harimaunya ada di sekitar sini. Kita harus menangkapnya sebelum membahayakan desa." Suara itu disertai oleh sorak-sorai dan langkah kaki yang semakin dekat, membuat Rimba berdiri tegak, waspada. Mak Lembayung yang mendengar suara itu berusaha bangkit, meski tubuhnya masih sangat lemah. Dengan suara serak, ia berbisik, "Rimba, pergi dari sini. Kau tidak boleh tertangkap. Mereka tidak tahu kalau kau tidak berbahaya." Namun, harimau itu tidak bergerak. Rimba hanya berdiri di sisi Mak Lembayung, seolah bertekad untuk tetap melindungi sang nenek, meski nyawanya sendiri terancam. Tatapan mata harimau itu keras dan penuh tekad, tidak tergoyahkan oleh suara-suara ancaman dari para pemburu yang semakin mendekat. Ia menatap Mak Lembayung, dan di matanya yang coklat tua itu, Mak Lembayung bisa merasakan kasih sayang dan pengorbanan yang tak terucapkan. Saat itu, para pemburu telah tiba di depan pondok. Mereka terperangah melihat harimau besar berdiri tegak di depan Mak Lembayung, seolah siap menyerang siapapun yang mendekat. "Itu dia harimau yang kita cari. Cepat, kita harus menembaknya sebelum menyerang nenek tua itu," seru salah satu pemburu, mengangkat senapannya, mengarahkan tepat ke arah Rimba. Melihat itu, Mak Lembayung berteriak dengan sisa tenaganya, Jangan tembak. Harimau ini, dia tidak berbahaya. Dia sahabatku. Dia yang menjaga aku." Suaranya penuh ketegasan, meski terdengar lemah. Namun, para pemburu tampak bingung, sulit mempercayai kata-kata sang nenek. Mereka tetap bersiaga, jari-jari mereka dipelatuk, bersiap untuk menarik kapan saja. Mak Lembayung menarik napas dalam, menatap mereka dengan mata yang penuh keberanian.
Rimba bukan ancaman bagi kalian. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Justru, dialah yang melindungi desa dari binatang buas lainnya. Jika kalian membunuhnya, kalian akan membunuh pelindung hutan ini. Kata-kata Mak Lembayung terhenti ketika batuknya kambuh lagi. Napasnya sesak. Para pemburu mulai terlihat ragu. Sebagian dari mereka menurunkan senjatanya. Mereka saling bertukar pandang, merasa bingung oleh situasi ini. Di satu sisi, mereka takut pada harimau besar yang berdiri gagah di depan mereka. Tetapi di sisi lain, kata-kata nenek tua itu menggoyahkan ketakutan mereka. Rimba, yang mendengar semua itu, perlahan-lahan mendekati Mak Lembayung. Duduk di sampingnya dengan kepala yang menunduk, menunjukkan kelembutan yang tak pernah mereka bayangkan bisa muncul dari seekor harimau. Mata para pemburu melembut ketika mereka melihat harimau itu berbaring di dekat nenek tua, seolah benar-benar peduli dan melindungi. Akhirnya, salah satu pemburu, yang lebih tua, melangkah maju. Mungkin kita salah, teman-teman. Harimau ini mungkin benar-benar sahabat nenek ini. Lihat saja cara dia menjaganya. Harimau itu tidak terlihat marah atau berbahaya. Dia hanya ingin melindungi. Para pemburu saling berpandangan, dan akhirnya mengangguk pelan. Mereka pun menurunkan senjatanya satu persatu. Baiklah, Mak Lembayung, kami akan percaya padamu. Tapi jika suatu hari harimau ini menimbulkan bahaya, kami tidak akan tinggal diam, ujar pemburu itu, meski matanya menyiratkan rasa hormat. Mak Lembayung mengangguk pelan, dengan napas yang sudah semakin lemah. Terima kasih sudah memberinya kesempatan. Suaranya nyaris tak terdengar, dan ia menutup matanya dengan senyum yang tenang. Rimba menundukkan kepalanya, mendekatkan wajahnya ke tangan Mak Lembayung yang terkulai, menyadari bahwa sahabatnya telah pergi. Para pemburu terdiam, mereka menyaksikan harimau besar itu berdiri diam di samping tubuh Mak Lembayung yang sudah tak bernyawa, seolah sedang meratapi kepergiannya. Mereka takjub. Tidak pernah menyangka bahwa seekor harimau bisa menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang sedalam itu. Perlahan, mereka meninggalkan tempat itu, membiarkan Rimba untuk meratapi kepergian sahabatnya dalam kedamaian hutan. Setelah waktu yang lama berlalu, Rimba akhirnya bangkit, memandangi pondok itu sekali lagi sebelum melangkah perlahan kembali ke dalam hutan. Di hutan yang luas dan sunyi itu, Rimba kembali menjadi makhluk liar yang hidup bebas. Namun kini dengan hati yang membawa kenangan tentang persahabatannya dengan seorang nenek tua yang penuh kasih. Kisah ini pun menyebar di desa, dan warga mulai mengerti bahwa tidak semua yang tampak menakutkan itu berbahaya. Mereka menyadari bahwa di balik kekuatan dan ketakutan, ada kasih sayang yang bisa tumbuh bahkan di antara makhluk yang berbeda.